Baik teman-teman sekalian, kembali lagi ke praktikum elektromagnetika. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum mengenai hambatan dalam ampere meter dan voltmeter. Untuk tujuan percobaannya, tujuan praktikumnya adalah satu, menentukan hambatan dalam ampere meter dan voltmeter. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengaruh hambatan dalam ampere meter dan voltmeter pada pengukuran kuat arus dan tegangan pada suatu rangkaian listrik. Kemudian alat-alat yang akan kita gunakan pada percobaan hambatan dalam ampere meter dan voltmeter ini adalah satu adalah sumber tegangan power supply, kita akan gunakan adaptor. Kemudian di sini adalah ampere meter analog yang ditunjukkan dengan ada skala-skala ampere meter di sini. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pembacaannya gitu. Kemudian yang berikutnya ada voltmeter analog. Bagaimana pembacaannya juga saya akan jelaskan nanti. Ini penandanya ada beberapa probe ukuran sekian volt begitu ya. Oke, saya harap cukup jelas terlihat. Kemudian tentunya beberapa kabel penghubung dan juga kita akan masih menggunakan potensiometer, hambatan geser untuk kita melakukan variasi sumber tegangan yang masuk dalam rangkaian. Oke, untuk teman-teman sekalian bisa melihat gambar 2 di modul yang ada untuk praktikum mencari hambatan dalam ampere meter dan voltmeter. Gambar yang berikutnya adalah gambar yang ketiga di berikutnya. Tapi sebelum melakukan praktikum, saya akan coba menjelaskan bagaimana pembacaan pada ampere meter dan voltmeter analog. Perbedaannya hanya tentunya yang satu mengukur arus, satunya mengukur tegangan. Tapi pembacaan analognya sama. Bisa ditunjukkan agak mendekat. Jadi kalau teman-teman lihat, di sana ada dua skala. Mana yang mau dipakai? Silahkan pilih salah satu. Misalkan saya pakai yang atas, itu antara 0 sampai 150 dengan per bagian dari satuan di yang atas ya, itu satu garis satu ya, satuannya 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana kemudian kita melakukan perhitungan? Misalkan saja saya mendapati pengukuran garis respon garisnya ini itu berada pada angka 35. Berarti perhitungannya adalah 35 per skala total adalah 150 dikalikan dengan saya menggunakan probe yang mana. Kalau saya menggunakan misalkan saja ini adalah 30 mA, maka ya pengalinya adalah 30 mA. Kita gunakan yang mana? Ini ada min, ini selalu digunakan. Kemudian salah satunya kayak probe yang ada di ampere meter digital kan ada dua ya. Ini komnya, negatifnya ini, kemudian salah satunya di salah satu titik ini. Ini menunjukkan skala maksimal. Jadi pengalinya ada 30 mA, 12 mA, 6 mA dan 3 mA. Sekali lagi, kalau penunjuknya ada di misalkan 58 ya, petunjuknya jarum ini ya. Jadi berarti menghitungnya adalah 58 dibagi dengan skala maksimum yang kita pakai adalah skala yang atas, yaitu 150 dikalikan dengan probe yang kita gunakan. Misalkan kita gunakan probe yang 6 mA, maka dikali dengan 6 mA. Ini berlaku juga untuk perhitungan voltmeter analog, sama persis 0 sampai 150 atau 0 sampai 120. Biasanya kita gunakan yang atas ya, hanya prinsipnya sama, berapa yang dituju dikalikan dengan skala maksimal, kemudian dikalikan kembali dengan probe yang digunakan. Kalau ini kan dalam volt ya, 3 volt, 12 volt, 30 volt dan 120 volt. Ini komnya, negatifnya. Begitu kurang lebih untuk penggunaan ampere meter dan voltmeter yang analog. Kemudian untuk praktikum praktikum hambatan dalam voltmeter dan ampere meter, yang pertama coba perhatikan yang gambar 2 ya, gambar 2. Bagaimana kita merangkai gambar 2? Begini, sumber tegangan
Yang pertama yang saya perlu rangkaikan adalah bagaimana sumber tegangan dengan ampere meter. Ini perlu ya. 3 kaki. Ini tiga-tiganya akan dipakai. Ini sedikit berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan seperti ini. 3 kaki, tapi sama-sama 3 kaki. Ya. Intinya kan begitu. Merah, hitam, merah. Ini kan biru, kuning, biru, tapi 3 kaki. Fungsinya sama, pinggir, tengah, pinggir. Sama, ini juga pinggir, tengah, pinggir. Saya gunakannya lebih familiar, lebih enak, ada dudukannya ya. Prinsipnya sama. Oke. Bagaimana kemudian kita merangkai? Dimulai dari sumber tegangan power supply adaptor ya. Saya letakkan di kanan kiri. Ini kan berarti kan kanan kiri tengah. Ya, kalau teman-teman lihat yang plus minusnya adaptor ada di kanan dan kiri. Bawah ini juga ada lempengannya. Jadi saya bisa jepitkan di sini bawah. Ya, yang penting kan tersambung dengan logamnya. Ini agar lebih enak aja merangkainya begitu. Ini ada logamnya. Oke, kanan kiri, masuk ke kanan kiri ya, masuk ke kanan kiri. Baik, setelah 2 kutub positif negatif dari adaptor ini tertancap di bagian kanan dan kiri potensiometer, saya jauhkan sedikit, maka kita perlu selanjutnya merangkai rangkaian ini dari mulai kotak yang digambar itu berarti letak tengah potensio, ada panahnya, dikaitkan dengan ampere meter. Ini ampere meter ya, 12 mili, saya pakai 12 mili. Saya dekatkan sedikit, ini saya pakai 12 mili. Oke, jadi dari kaki tengah ini akan menuju ke ampere meter, kemudian kaki ampere meter yang lain menuju dari salah satu kaki antara kanan atau kiri dari potensiometer. Saya pakai salah satu, misalkan berarti yang atas saya sebut dengan A, B, C, gitu ya. Jadi A-nya kan tidak terpakai lagi, jadi B masuk ke ampere meter masuk ke C, gitu ya. Saya pasangkan ampere meter masuk ke C. Saya ulangi, ini misalkan A, B, titik A, B dan C, atas, tengah, bawah, tengah yang ada panahnya itu ya. Kalau adaptor tadi masuk ke A dan C, kanan kirinya. Kemudian untuk yang tengah menuju ke ampere meter, kemudian teman-teman bisa lihat kakinya kembali ke C. Begitu. Kita abaikan dulu voltmeter. Voltmeter bisa dipasang terakhir. Oke, kemudian baru kita pasang voltmeternya, gitu deh. Voltmeternya saya gunakan misalkan saja di 12 volt, gitu ya, di 12 volt. 12 volt. Saya pakai yang 12 volt. Sini ada tandanya 12 volt. Oke, saya pakai. Kemudian voltmeter di mana? Kalau teman-teman lihat, voltmeter itu di kaki-kaki ampere meter ini sebenarnya. Jadi ya saya tancapkan, ini bisa sistemnya bisa ada lubangnya ya di sini ya. Bisa dipasang di lubangnya kabelnya itu, dan satu lagi di sini. Ya. Jadi voltmeternya mengukur di kaki-kaki tepat di kaki ampere meter. Ini rangkaian gambar 2. Lakukanlah percobaan untuk ini. Kebetulan kemudian kita akan fokus ke sebenarnya kita mau mencari hambatan dalam ampere meter sebenarnya ya, dengan mengukur nanti arus yang lewat berapa, kemudian tegangannya berapa. Ini kalau dalam lembar kerja mahasiswanya teman-teman butuh 10 data, berarti teman-teman harus menggeser dengan ada knopnya ini ya, potensiometernya bisa digeser sampai mendapatkan 10 data. Ingat cara menghitungnya tadi ya, yang ditunjukkan berapa, dibagi dengan skala totalnya berapa, 150, kemudian dikalikan dengan probe penunjuk yang sedang digunakan. Di sini misalkan ampere meter menunjukkan 12 mA, jadi dikalikan 12 mA. Begitu pula voltnya. Nanti terlihat berapa, kita gunakan probe 12 volt, kalinya 12 volt. Begitu untuk gambar
10 kali percobaan dengan memutar-mutar knob potensiometer. Baik. Sementara untuk praktikum selanjutnya menentukan hambatan dalam voltmeter, teman-teman bisa lihat gambar 3 ya. Gambar 3 startnya sama, bahwa adaptor sebagai sumber tegangan itu masuk ke kanan kiri potensiometer, kutub positif negatifnya. Kemudian dari sana kita lihat dari ke tengah itu yang ada panahnya itu, ada panahnya, tengah ini masuk ke mana? Teman-teman bisa lihat bahwa tengah itu masuk ke ampere meter. Kita gunakan ampere meter seperti tadi, masih 12 mili ampere yang saya ambil. Lihat begini. Kemudian dari berikutnya kaki ampere meter kemana? Kaki ampere meter ternyata menuju voltmeter, ya, menuju voltmeter begitu. Bisa diperhatikan tengah yang ada panahnya itu menuju ke ampere meter. Kaki ampere meter yang satunya ini kan plus minusnya ya, ini ini kan negatifnya, ini nih ya, seperti kalau di ampere meter voltmeter digital ya. Ini ampere meter kaki berikutnya menuju ke kakinya volt. Nah, kemudian kaki volt yang lain, kalau teman-teman lihat di sini ada AB ya, berarti ini masuk ke A gitu ya. Kemudian ini yang B-nya voltmeter masuk ke titik J, potensium. Jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ini ampere dan volt disusun secara seri. Ampere dan voltnya digandengkan tangannya secara seri. Nah, lagi-lagi sudah selesai ya gambar 3. Lagi-lagi ini data ini dibutuhkan 10 set data volt dan ampere ya, tegangan dan arus. Caranya dengan memutar-mutar knob potensiometer ya, bisa teman-teman lihat knobnya. Ya, nanti datanya akan berubah 10 set. Ya, begitu teman-teman praktikum mengenai hambatan dalam voltmeter dan ampere meter.